Zaman praaksara dimulai sejak munculnya manusia pertama kali di bumi. Manusia diyakini telah ada pada zaman kuarter, yaitu pada masa Pleistosen sekitar 2 juta hingga 10.000 tahun yang lalu. Mereka hidup dalam keadaan primitif, yang mana pada awal kemunculannya mereka hidup bergantung pada alam, hidup secara berpindah-pindah, dan juga belum mengenal tulisan. Hidup di alam yang liar, penuh dengan ancaman binatang buas dan alam yang rentan terhadap bencana. Dalam keadaan yang seperti itulah mereka dituntut untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untungnya manusia dibekali dengan akal. Hal inilah yang membedakan dengan makhluk-makhluk lainnya. Sebut saja misalnya hewan-hewan berukuran besar yang hidup di zaman sekunder atau disebut sebagai zaman reptil kira-kira 140 juta tahun yang lalu punah karena tak mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kini dinosaurus itu hanya tinggal fosil saja. Tetapi manusia bisa beradaptasi dari waktu ke waktu dengan memanfaatkan akal pikirannya. Hal inilah yang menyebabkan mereka mampu mempertahankan keberlangsungan hidupnya dengan berbagai cara. Terdapat 7 cara bagaimana manusia bertahan hidup. Hidup dengan cara mengumpulkan makanan atau food gathering dan berkembang ke food producing. Manusia mengumpulkan makanan adalah cara paling klasik dan umum yang dilakukan oleh manusia yang hidup pada masa purba. Keadaan alam yang berlimpah sumber makanan memungkinkan manusia menggantungkan segala macam kebutuhan pada alam. Namun, ketika persediaan makanan habis, maka mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka hidup dengan cara yang tidak menetap. Dengan akalnya, mereka mampu menjangkau dan mendapatkan sumber-sumber makanan baru. Pola hunian turut menentukan keberlangsungan hidup manusia. Manusia purba memiliki pola hunian mulai dari tingkat sederhana hingga tingkat yang kompleks. Misalnya, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, maka pola hunian mereka masih berpindah-pindah. Mereka cenderung mencari tempat yang dekat dengan sumber air. Keadaan ini disebut sebagai nomaden atau tidak menetap. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, mereka hidup menetap secara sementara dan tinggal di gua-gua tempat tinggal yang disebut sebagai abrisaurus. Abrisaurus bisa saja hanya berupa ceruk atau cekungan yang menjorok ke dalam. Ceruk itu sudah cukup disebut sebagai abrisaurus atau sebagai tempat tinggal sementara manusia purba. Pada masa berikutnya, ketika terjadi revolusi kehidupan dari food gathering ke food producing, tentu saja juga mengubah pola hunian manusia pada masa itu menjadi sedenter atau menetap secara permanen. Keadaan ini ditandai dengan munculnya perkampungan-perkampungan dengan jumlah masyarakat yang semakin besar, hingga kemudian disebut sebagai desa. Mereka mengelola kehidupan manusia dengan menetapkan sistem pemerintahan sederhana. Kemampuan manusia untuk mengolah ide-ide mereka menggunakan akal sehingga tercipta suatu perubahan pola hunian turut andil menyebabkan mereka bisa mempertahankan keberlangsungan kehidupan mereka. Kemampuan menciptakan alat yang berguna. Dengan akalnya, manusia mampu menciptakan alat untuk membantu memudahkan kehidupannya.
Alat diciptakan awalnya dengan bentuk, fungsi, dan cara pembuatannya yang sederhana pada awal peradaban manusia. Seiring berjalannya waktu, mereka menyempurnakan alat-alat buatan mereka. Bahkan, para ahli menyebutkan bahwa alat yang mereka ciptakan, sekalipun berbahan dasar sama, yaitu batu, tetapi dalam pembuatan berikutnya telah dikerjakan dengan lebih baik, halus, masif, dan memiliki fungsi guna yang beragam. Semakin lama, alat yang dihasilkan semakin kompleks. Alat yang pada zaman Paleolitikum sebatas berfungsi untuk mendapatkan makanan, pada zaman Neolitikum, alat yang dihasilkan adalah untuk memproduksi makanan. Misalnya, alat berupa kapak persegi, kapak lonjong, dan beberapa alat dari logam menunjukkan kompleksitas fungsi alat. Semua itu tidak lepas dari akal manusia untuk senantiasa berpikir sehingga menghasilkan kebudayaan yang tinggi. Hidup berkelompok untuk mencegah mara bahaya dari luar. Manusia purba hidup secara berkelompok dalam satu kelompok kecil, sekitar 8 hingga 15 orang. Manusia adalah makhluk sosial atau disebut sebagai zoon politikon. Manusia senantiasa membutuhkan manusia lain untuk berinteraksi, sebab tidak ada satupun manusia yang mampu hidup sendirian. Fungsi hidup berkelompok ini adalah memudahkan mereka dalam melakukan pembagian tugas. Para pakar menyebut bahwa telah ada pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan dalam kelompok kecil tersebut. Laki-laki bertugas mengumpulkan dan mendapatkan makanan dari berburu secara berkelompok. Adapun perempuan, tugasnya adalah menjaga makanan yang telah dikumpulkan serta mengasuh anak-anak atau yang menjadi keturunan mereka. Kelak, melalui jasa para perempuan ini, mereka mampu memilah manakah makanan yang mampu bertahan lama, yang dapat tumbuh bijinya menjadi sebuah tanaman baru, serta manakah makanan yang lebih baik dan buruk untuk tubuh mereka. Hidup berkelompok juga bermanfaat untuk menghalau binatang buas. Mereka menggunakan akal mereka untuk mencegah binatang buas mendekati kelompok mereka. Misalnya, dengan menyalakan api atau menjebaknya untuk dijadikan sebagai makanan bagi kelompok mereka. Menemukan api. Penemuan api merupakan salah satu penemuan paling penting bagi manusia. Dengan api memungkinkan mereka melakukan banyak hal. Di antaranya membanggang daging buruan, menghangatkan tubuh, menghalau binatang buas, hingga membuka lahan baru. Api juga berguna untuk mendukung aktivitas kebudayaan dan religi mereka kelak. Dengan api, mereka menyelenggarakan ritual-ritual tertentu yang berkaitan dengan nenek moyang. Hasil-hasil budaya dari logam pada zaman berikutnya dibuat dengan teknik asyir air berdu yang membutuhkan api sebagai sarana melelehkan lilin model yang mereka buat. Namun, di antara sekian banyak kegunaan api di atas, fungsi paling utama dan paling awal bagi manusia adalah untuk mempertahankan kehidupan mereka. Api memungkinkan mereka untuk tidak kedinginan menghadapi cuaca dan iklim yang tak menentu. Beradaptasi dengan iklim dan cuaca. Salah satu proses adaptasi paling penting yang dilakukan manusia pada zaman purba adalah mereka mampu mengenali gejala-gejala alam. Mereka mengamati kebiasaan-kebiasaan alam yang secara tidak langsung berpengaruh pada kehidupan mereka. Contoh sederhana, mereka menyaksikan petir yang menyambar pepohonan menimbulkan percikan api. Dari peristiwa itu mengilhami mereka untuk bagaimana membuat atau menciptakan api yang ternyata bermanfaat di kemudian hari.
Kemampuan beradaptasi lainnya, misalnya mereka melihat biji-bijian yang awalnya dibuang begitu saja, lambat laun ternyata tumbuh menjadi satu tanaman baru yang tentunya menjadi sumber makanan baru bagi mereka. Proses inilah yang menyebabkan nantinya terjadi suatu revolusi kebudayaan yang mengubah corak kehidupan manusia, di mana sebelumnya mereka bergantung pada alam atau food gathering menjadi bercocok tanam atau food producing. Mengenal pakaian. Salah satu faktor penting berikutnya yang dihasilkan manusia menggunakan akalnya adalah mengenal pakaian. Manusia memakai kulit binatang, tumbuh-tumbuhan untuk menutupi tubuh mereka. Cuaca dan iklim turut menentukan gaya berpakaian manusia pada masa purba. Manusia purba yang hidup di daerah dingin menutupi tubuhnya dengan kulit binatang, misalnya kulit domba yang berbulu tebal. Sedangkan manusia purba yang hidup di daerah panas melindungi tubuh mereka dengan memanfaatkan kulit pepohonan yang direndam terlebih dahulu lalu dipukul-pukul dan dikeringkan. Selain itu, mereka juga menggunakan dedaunan dan rumput sebelum mengenal tenunan. Manusia pada zaman dahulu mengenakan pakaian hanya pada bagian-bagian tertentu saja, seperti pada bagian dada atau pada lingkar pinggang atau panggul. Bahan yang digunakan didapat dari lingkungan sekitar, baik berupa kulit binatang, kulit batang, bahkan daun. Fungsinya juga hanya sebagai penutup bagian-bagian tertentu pada tubuh. Kemampuan mengolah benda-benda di sekitar menjadi benda tepat guna seperti pakaian inilah yang menyebabkan manusia mampu bertahan dan mempertahankan keberlangsungan hidupnya.